Baik, selamat malam pemirsa Belo News, pemirsa Guru Politik pada malam hari ini. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di Guru Politik pada malam hari ini. Tema live pada malam hari ini adalah terkait dengan pendidikan sekolah dasar yang ada di Kabupaten Belu. Masih adakah tempat yang layak bagi anak-anak untuk menikmati fasilitas yang baik sehingga proses belajarnya menjadi lebih baik? Tapi seperti biasa, sebelum saya masuk kepada tema live, sebelum kita membedah lebih jauh tema dan isi live pada malam hari ini, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang jatuh pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian merayakan bisa tercapai dan terwujud di tahun 2022 ini. Saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat pendamping hidup Akang Pius. Semoga Kakang udah dalam diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan makin disayang oleh Akang Pius dan keluarga. Saya juga mau ucapkan selamat ulang tahun buat adik Kiki yang ada di Garbades, yang biasa disebut dengan Borgol. Semoga adik diberikan kesehatan, umur yang panjang, tambah bijaksana, dan makin disayang oleh keluarga. Hari ini saya memantau langsung bagaimana sekolah dasar SD Tini 2 yang ada di WA Tuan. Hari ini juga saya membawa beberapa sak semen untuk membantu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada di sekitar situ. Karena Bapak Ibu masyarakat sekitar situ membuat 2 ruangan kelas darurat biar anak-anak mereka bisa menikmati pendidikan yang layak. Antusias anak-anak SD Tini 2 yang ada di WA Tuan begitu semangat, sehingga ruangan tidak cukup pun mereka duduk di lantai dan belajar. Oleh karena keadaan seperti itu, orang tua yang ada di sekitar WA Tuan situ peduli. Mereka bergotong royong membangun ruangan yang darurat. Saya meminta keuluran tangan dan partisipasi dari Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin punya 1-2 batako, yang mungkin punya 1-2 sak semen, ya bisa menyumbangkan bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di SD Tini 2 yang ada di WA Tuan. Tolonglah dibantu mereka, karena saya tidak mungkin lagi berbicara tentang pemerintahan hari ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga pendidikan, ruang kelas saja untuk adik-adik anak-anak untuk menikmati, mendapatkan pendidikan yang layak di batas negeri ini. Mereka harus rela karena ingin pintar, ingin mengangkat derajat sosial keluarga mereka. Mereka rela duduk di lantai, mereka belajar. Di mana peran pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini? Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di Kabupaten Belu, jika mungkin kurang yakin dengan keadaan sekolah darurat yang dibangun oleh orang tua murid yang ada di sekitar WA Tuan, bisa datang dan saksikan sendiri, bisa melihat
Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini di Kabupaten Belu ini. Masyarakat petani meneriaki tentang pupuk. Para teko meneriakan kapan untuk dipanggil. Anak-anak sekolah tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, fasilitas yang baik untuk belajar. Entah apa yang dipikirkan hari ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jika ingin berbagi, jika ingin kita peduli terhadap sekolah, pendidikan anak-anak kita, saya mengharapkan uluran tangan dan bantuan. Saya tidak lagi mengemis di pemerintah daerah hari ini. Saya mewakili masyarakat, adik-adik yang ada di SDN Tini 2. Saya mengemis di Bapak Ibu Saudara sekalian yang peduli tentang sistem pendidikan di daerah perbatasan ini. Yang punya semen tolonglah dibantu dengan semen. Yang punya batako bantulah dengan batako. Yang punya seng bantulah dengan seng. Agar mereka bisa melanjutkan 2 ruangan yang darurat itu. Miris. Kita boleh sibuk dengan urusan yang lain. Kita boleh bersemangat menyampaikan visi dan misi kita. Tapi kita tidak sadar masih ada anak-anak yang belajar di lantai. Selamat malam Kak. Selamat malam Kakak Dolfiana Kolo. Miubere malam Wakfiki. Lanjut. Selamat malam. Hari ini saya sendiri menyaksikan. Dan saya juga mengantarkan beberapa sak semen. Tidak seberapa. Tapi setidaknya ada bentuk kepedulian sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Belu ini. Ketika anak-anak itu semangat dalam menuntut ilmu agar bisa mengangkat derajat sosial keluarga mereka. Di mana letak peran kita? Di mana letak peran daripada pemerintah hari ini? Bagaimana sekolah darurat yang dibangun? Ruangannya tanpa dinding. Karena seadanya dibangun oleh masyarakat sekitar situ. Dengan dana dan keterbatasan. Pertanyaan saya, kalau ketika dalam proses belajar mengajar sekarang musim hujan, apakah adik-adik kita itu tidak kehujanan? Belum lagi akses jalan yang begitu rusak ketika memasuki sekolah tersebut. Saya hanya mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini, jikalau masih ada di tahun 2022 ini masih ada dana yang tidak direfocusing, tolonglah lihat keadaan sekolah SD Tini 2 yang ada di Betuan. Harapan saya, tolonglah diperhatikan. Dan kalau ada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ingin membantu, yang peduli tentang sistem pendidikan yang ada di Rai Belu ini, silakan datang dan saksikan, silakan. Kalau yang punya kepedulian bisa menyumbang semen 1 sak, batako 1, atau seng 1 lembar, atau triplex, mereka bisa memagar, mereka bisa menutup ruangan yang terbuka itu. Atau mungkin ada yang bisa menyumbangkan pasir 1 rek. Sampai ada seorang anak SD, saya sempat mewawancara ya,
adik tersebut meminta kalau bisa tolong diperhatikan sekolah mereka. Tapi ini semua kembali lagi kepada kita, pemangku kekuasaan yang ada di kabupaten yang kita cintai. Saran saya kalau bisa sering-sering jalanlah ke pelosok-pelosok daerah ini. Masih banyak harapan. Masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Kita boleh mengatakan pendidikan itu penting. Pendidikan itu yang cuma sebatas slogan, tapi kenyataan hari ini kita melihat adik-adik itu saja menuntut ilmu harus duduk di lantai. Sehingga orang tua yang ada di sekitar situ bergotong royong dengan seadanya mereka, dana seadanya mereka. Mereka bangun ruangan yang darurat. Terus bagaimana tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini melihat kejadian seperti begini? Saya harus sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu. Dari raut wajah adik-adik, anak-anak yang bersekolah di SD Tini 2 yang ada di Wetuan, semangat mereka luar biasa. Anak sekecil itu saja mereka mengeluh tentang fasilitas yang mereka mendapat. Bahkan mereka masuk ke area sekolah mereka harus berjalan di lumpur, genangan air. Saya mengharapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang dana dari pemerintah sendiri tidak ada untuk pembangunan sekolah di sana atau membangun ruangan tambahan buat adik-adik kita yang bersekolah di sana, saya mengharapkan kepedulian daripada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Rai Belu ini. Bantulah adik-adik kita, bantulah semangat belajar mereka. Mereka tidak meminta supaya kita memberikan mereka uang. Mereka hanya meminta sebuah ruangan yang baik, yang mereka bisa nikmati. Kalau memang ada masyarakat yang ingin bukti, silakan. Besok atau lusa bisa melihat keadaan sekolah dasar SD Tini 2 yang ada di Wetuan. Seperti apa kondisi sekolah, seperti apa dua ruangan darurat yang dibangun swadaya oleh masyarakat sekitar situ. Baik, mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Apabila ada bahasa atau tutur kata saya yang berlebihan atau kurang, tolong dimaafkan. Karena apa yang saya sampaikan ini semata-mata untuk sistem pendidikan di Kabupaten Belu ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPRD, entah dari komisi berapa yang hari ini sudah bisa terkait dengan masalah pupuk, sudah turun ke lapangan. Di situ saya ada melihat Ibu Dewi Balo dengan Bapak Kristo Rinduka. Semoga tetap semangat sebagai anggota DPRD yang peka terhadap permasalahan-permasalahan yang mengenai masyarakat. Terima kasih. Semoga ini bisa, kelangkaan pupuk itu bisa terjawab, supaya masyarakat petani itu bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Setuju Markus setuju naik. Sitin lihat kelihatannya di Wetuan kondisi memang sangat memperhatikan, sudah layaknya pemerintah harus memperhatikan kondisi fisik bangunan sekolah ini. Mantap.
Ya, terima kasih Nai Markus Tato yang sudah peduli terhadap, mungkin Nai Markus juga sudah melihat situasi yang ada di sana. Saya memohon supaya pemerintah atau masyarakat yang peduli, mari sama-sama kita melihat dan mari sama-sama kita bangun. Kalau memang dana semua sudah direfocusing, kalau bisa marilah uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin yang punya besi beton ya sumbang besi beton, yang punya kayu sumbang kayu, yang punya semen sumbang semen, yang punya pasir sumbang pasir, yang punya batu sumbang batu, agar adik-adik kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, saya tidak mau berpanjang kata, hanya ini bisa saya sampaikan. Jikalau pemerintah itu peduli tentang sistem pendidikan yang ada di Raibelu ini, harapan saya tolong perhatikanlah SD Tini 2 yang ada di Betuan. Adik-adik yang ada di sana dan orang tua yang ada di sana, masyarakat yang sangat membutuhkan layaknya bangunan sekolah, layaknya ruangan kelas buat adik-adik yang belajar yang ada di sana. Dan kalau bisa lihat juga akses jalan, karena akses jalan untuk masuk ke sekolah itu sangat memprihatinkan. Apalagi musim hujan begini, adik-adik yang mau masuk ke sana, sekolah ke sana, harus buka sepatu, jalan kaki karena lumpur yang harus mereka lalui dan genangan air. Oleh karena itu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya pada malam hari ini. Dari sudut kota Belu, saya hanya mengucapkan selamat malam senantiasa Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat malam.